duduknya dirapikan, kalau ada sampah di sekitarnya diangkat dan dibuang ke tempat sampah. Sebelum belajar, siapa yang memimpin doa? Ati ibu tunjuk. Saya Bu. Ya, Alisa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Biar lebih semangat belajar, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Lagunya itu satu nusa, satu bangsa. Ayo berdiri semua. Kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ayo kembali. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti sudah siap mengikuti proses pembelajaran? Siap. Pembelajaran kita pada pagi hari ini itu PPKN, materi menyajikan atau menjelaskan hubungan antara sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu terkaitkan hubungan antara sila satu dalam sila lainnya. Sebelum masuk, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu cara mengamalkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Tidak ada, ya berarti menolong, Ibu. Ya, menolong, gotong royong. Ya, jawaban yang teman kalian jawab itu betul semua. Berikutnya, membantu orang termasuk sila keberapa? Coba ada yang tahu, coba angkat tangan. 3, 2, sama 5. Ya, 2 dan 5 membantu orang lain termaksud dalam sila kedua dan 5. Berikutnya, siapa yang bisa sebutkan Pancasila ada berapa? 5. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. kedua, Indonesia yang tidak beradab. ketiga, Kesatuan Indonesia. keempat, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjuangan kewakilan. kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. iya. Kita masuk di kompetensi awal. Di sini tuh kompetensi dasar hubungan antara sila dalam Pancasila bertujuan untuk membangun kesatuan dan persatuan antara seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain sehingga menciptakan ikatan yang kokoh di antara berbagai suku, agama, dan budaya. Materinya itu 5 sila Pancasila sesungguhnya memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Jika salah satu sila dihilangkan, hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam sila. Dengan demikian, ketika kita hendak mengamalkan Pancasila, kita tidak boleh menganggap bahwa satu sila dalam Pancasila lebih penting dari sila-sila lainnya karena kelimanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi di sini tuh kita tidak boleh ya menganggap sila satu itu lebih penting dari sila lainnya karena itu adalah menganggap bahwa Pancasila itu tidak kokoh atau tidak saling melengkapi kalau kalian hanya menganggapnya satu sila lebih penting daripada sila lainnya. Baik, di sini ada gambar beserta makna dan bunyi sila. Yang pertama ada apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ibu tunjuk yang membacakan di depan ya. Ica, Nurul, Anissa, maju ke depan, tolong bacakan isinya. Pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan dunia dan semua isinya. Kita juga diajarkan untuk menjalankan perintah Tuhan sesuai agama masing-masing, saling menghormati dan hidup rukun meskipun berbeda agama. Ya, silakan duduk kembali. Ada yang tahu tujuannya apa saja? Sholat dulu. Ya, ada lagi. Ya. Berdoa sebelum makan dan sebelum tidur. Ya, tepuk tangan dulu buat teman yang di bawah. Bisa juga itu menghargai perbedaan agama atau tidak mengganggu ibadah mereka. Yang kedua, siapa yang membacakan? Atau ibu tunjuk? Tunjuk.
tinggal di Indonesia meskipun mereka beda suku, agama, ras, atau budaya. Artinya itu kita semua bersatu menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan saling menghormati satu sama lain. Oke, berikutnya sila keempat yang bacakan Nasmi. Yang dimana yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya keputusan yang diambil dalam kehidupan bersama harus berdasarkan musyawarah atau berdiskusi bersama dan diwakili oleh orang-orang yang dipercaya seperti pemimpin atau wakil rakyat. Contohnya itu misalnya begini, di dalam kelas kalian itu ingin mengadakan yang namanya pemilihan ketua kelas. Tidak mungkin dia jadi ketua kelas kalau tidak ada yang namanya musyawarah, mendiskusikan agar terpilih siapa yang cocok atau yang baik untuk menjadi ketua kelas. Yang berikutnya, yang terakhir, ada yang mau bacakan? Bu, Silakan maju ke depan. sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, semua orang di Indonesia harus diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak yang sama, tanpa membedakan suku, agama, status, atau kondisi ekonomi. Semua orang juga harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga keadilan di masyarakat. Ya, di sini itu kita tidak boleh ya membeda-bedakan jika ingin menolong orang lain. Tidak boleh melihat dia dari entah itu dari suku atau agamanya ya. Kita harus menolong dengan ikhlas. Di sini Ibu punya video pembelajaran mengenai materi yang ada di pembahasan pertama. Jadi kalian simak sebentar, Ibu akan bertanya tentang apa isi dalam video saja. Siap berangkat tuh. Waduh, tuan malai, aduh mamai. Ya ampun, Kak, bantu juga. Sama tuh ya Kak, ya Kak. Itu Kak, sekali. Yang ini ya Pak. Ganti Kak. Terima kasih Edi. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan adik, tidak ada yang pecah. Oh iya dek, karena adik-adik sepatu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi pada juga. Iya, masa Kak lagi batuk. Tambah jajan. Jangan begitu. Adik-adik sepatu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak, jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Oke, sekarang Ibu tanya, apa saja yang kalian bisa ambil? Berikutnya, Tidak memandang agama. Menolong tanpa pamrih. ya jawaban kalian semua itu benar. Kita menolong orang tanpa melihat siapa dia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu punya tugas. Oke, Ibu jelaskan dulu sedikit. Tugasnya di sini kalian baca dulu tentang nilai-nilai Pancasila, kebaikan yang saling terhubung. Setelah itu di belakangnya itu ada soal esai di mana menentukan contoh sikap yang mencerminkan hubungan antara sila dalam Pancasila. Jawabannya itu kalian tulis di buku kalian. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Waktunya 1 menit. Ayo duduk per kelompok. Sudah Bu, selesai. Sudah? Sudah belum? Ayo dikumpul. Ada yang ingin mempresentasikan jawaban kelompoknya? Rizka Bu. Oke, Rizka tolong maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan jawaban saya. Contohnya sikap menghargai orang lain dan tidak mengganggu orang ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Selain itu tidak menghina agama orang. Nomor 2, membiasakan para pelajar bersikap tidak berbuat kejahatan dengan
dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan kalau berdosa jika melakukan kejahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Kelompok 1 pada saya Prodi Kelompok 1 akan dijawab kelompok 2. Nomor 1 contohnya sikap menghargai orang lain dan tidak mengganggu orang ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Kedua, membiasakan para pelajar bersikap tidak berbuat kejahatan. Ketiga, contoh sila ketuhanan yang Maha Esa juga menuntut persatuan dan kerukunan. Hal ini dikarenakan dalam ketuhanan yang Maha Esa kita yang bertuhan untuk tidak berpecah belah. Karena kalian sudah menjawab soal, sekarang Ibu ingin mengetes kalian dengan menjawab kuis yang Ibu tampilkan. Ibu tunjuk yang membacakan soal itu Firda. Maju ke depan. Soal pertama itu mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia, berarti dia mengamalkan sila lainnya. Jawabannya itu C. Kayak kita tes ya, jawaban yang benar. Dia jawab apa? C. Kita lihat. Ya, salah. Jawaban yang benarnya apa, Bu? Jawaban yang benar itu B. Berikutnya ada yang ingin maju membacakan? Saya Bu. Silakan, Rizka. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Hubungan antara sila tersebut adalah Apa itu? A. Kita lihat. Yes, betul. Jawabannya itu A. Berikutnya soal ketiga, siapa yang mau membacakan? Anissa. Mengapa penting untuk memahami hubungan antar sila dalam Pancasila? Jawaban yang saya pilih B, Bu. Apakah jawabannya benar? Ya, jawabannya B. Berikutnya siapa? Siapa yang mau? Ayo, Bu. Ya. Jika seseorang hanya mematuhi sila pertama tetapi melupakan sila lainnya, maka Pancasila tidak perlu dipahami. Oke, Bu. Yang Fira jawab itu adalah benar, jawabannya C. Beri tepuk tangan dulu buat Fira. Oke, pertanyaan berikutnya siapa yang membaca? Silakan. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna dari sila ini? Aku. Lihat jawaban. Salah. Jawaban yang benar itu B. Beri tepuk tangan dulu buat Fira. Oke, karena kalian sudah menjawab kuis, sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang belum terlalu mungkin memahami atau memperhatikan materi. Di sini siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Coba Alvira, simpulkan. Maju ke depan. Yang saya tahu saja Bu, jadi materi yang kita pelajari tadi itu mengenai sila Pancasila. Sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya yaitu makan dan makan. Sebelum makan berdoa, baru menunaikan ibadah sholat. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus beradab, harus mempunyai sopan santun. Contoh kegiatannya yaitu ketika lewat di depannya orang menuju kepada kita mengucapkan berbiji atau tabe. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ya, kita kan di Indonesia memiliki suku yang sangat banyak, jadi kita harus bersatu tanpa membedakan ras, suku, budaya mereka. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi contoh kegiatannya itu kita harus bermusyawarah seperti yang dijelaskan tadi. Ketika ingin memilih ketua kelas, kita harus menyimpulkan semua suara orang. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kegiatannya itu yang dijelaskan tadi yaitu tolong menolong. Itu menurut teman kalian ya, Ibu tambahkan sedikit. Di mana hubungan antara sila dalam Pancasila itu memiliki keterkaitan yang saling erat dan tidak dapat dipisahkan. Maka kalau mereka dipisahkan itu tidak jadilah Pancasila yang utuh dan kokoh. Ibu rasa kalian sudah cukup memahami materi kita pada pagi hari ini. Tolong kalau di rumah malam atau ada waktu senggang, bukunya itu dibuka-buka kembali, dipelajari kembali materi yang telah dipelajari di sekolah. Ibu rasa sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang, siapa yang memimpin doa? Ayo. Ya, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa, berdoa dimulai. Amin. Kalau pulang hati-hati di jalan ya.